Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat bertemu kembali dalam channel ini melalui sapaan firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah pertanggihan kita minggu ini, yaitu epistel di Minggu tanggal 26 April 2026 yang tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasalnya yang ke-16 mulai dari ayat ke-28 hingga ayatnya ke-36. Akan tetapi sebelum kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, sumber segala hikmat dan pengetahuan, kiranya Engkau menolong kami dalam mendengarkan firman-Mu, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita dalam perjumpaan kali ini tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16, dimulai dari ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-36. Demikian dikatakan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Sungguh tegak dunia, tidak bergoyang. Biarlah langit-langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang yang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah ria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di era kemajuan teknologi saat ini, begitu banyak cara untuk menghantarkan kita kepada hidup yang bersukacita. Banyak orang berpikir bahwa sukacita adalah hasil dari keadaan yang baik. Misalnya, jika ekonomi kita semakin membaik, jika jasmani kita selalu berada dalam keadaan sehat, ketika memiliki hiburan tanpa batas melalui media online, atau bahkan memiliki keluarga yang selalu tercukupi. Pertanyaannya, apakah itu yang menjadi sukacita? Tentu tidak, karena tanpa kita sadari, ternyata dalam kemajuan teknologi yang demikian, justru tingkat kejenuhan dan stres kita semakin meningkat. Melalui nas hari ini kita diperlihatkan bahwa sukacita yang sesungguhnya adalah tentang kehadiran Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh Daud yang berhasil membawa tabut perjanjian, yaitu sebagai wujud nyata dari kehadiran Allah. Bagi Daud, kembalinya tabut perjanjian adalah sebuah pemulihan hubungan antara umat dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, melalui firman ini ada 3 hal yang perlu kita renungkan tentang hidup yang bersukacita dan bersorak-sorai. Yang pertama adalah bersukacita dan bersorak-sorailah dengan memberikan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Dari teks ini ada 3 hal yang perlu kita lihat. Yang pertama, perkataan berilah. Dalam perjalanan hidup ini,
Seringkali kita merasa hebat karena pencapaian yang kita miliki. Padahal dalam ayat ini tegas dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Kata berilah melalui kata aslinya ingin mengatakan akuilah. Kata ini menandaskan bahwa kita tidak memberi sesuatu yang Tuhan belum miliki, karena Dialah pemilik segala yang ada pada kita. Sebaliknya, kita mengembalikan pengakuan bahwa kekuatan dan kemuliaan adalah miliknya, bukan milik kita, bukan milik jabatan yang sedang kita miliki, dan bukan hasil usaha kita. Yang kedua dikatakan bawalah persembahan. Hal ini menandaskan bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan baiklah perjumpaan yang menandakan perdamaian dan penghormatan yang diperlihatkan melalui persembahan yang kita berikan. Satu hal yang perlu kita perhatikan, kata persembahan yang dimaksud untuk pada masa sekarang bukanlah hanya terletak kepada uang, tetapi juga tentang waktu, konsentrasi, dan kerendahan hati. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah kita sudah membawa persiapan hati saat berangkat ke gereja? Atau kita hadir hanya dengan hati yang kosong, lelah, dan berharap dihibur oleh khotbah dan musik, atau mungkin paduan suara yang akan dilantunkan? Jika demikian, apa yang mau dikatakan? Yang mau dikatakan adalah, jangan hanya datang untuk mengisi kursi, datanglah untuk mengisi mesbah. Jangan hanya membawa keluhan, bawalah persembahan syukurmu. Sebab di mana persembahanmu berada, di situ hati dan sukacitamu akan ditemukan. Yang ketiga, Bapak Ibu, setelah kita dikatakan memberi dan membawa, maka yang ketiga adalah sujudlah, berhiaskan kekudusan. Kata sujud berarti tersungkur dan membungkuk dengan rendah, yang artinya adalah memperlihatkan keagungan dan kekuasaan, atau bahkan otoritas dari pribadi yang kita temui, yang tidak lain adalah Tuhan. Kemudian ada kata kudus, di mana kata kudus bukanlah berarti tidak berdosa, tetapi tetap memiliki integritas, kepribadian dalam Tuhan. Saudara-saudari, mari kita pahami bahwa Tuhan tidak terpukau dengan pakaian bermerekmu atau penampilan yang luar biasa dalam hidupmu. Hiasan yang menarik perhatian Tuhan adalah hati yang bertobat dan tulus. Tanpa kekudusan, ibadah kita hanyalah pertunjukan panggung. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, dikatakan seluruh ciptaan bersukacitalah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Daud pada bagian kedua ini mengajak bukan hanya umat, tetapi juga seluruh alam semesta, langit, bumi, laut, dan hutan untuk bersorak. Dan menurut Daud tanda sukacita itu adalah gemetar. Tetapi mari kita ingat bahwa perkataan itu bukan memperlihatkan rasa takut akan sebuah kesalahan, tetapi tentang ketakjuban dari segala yang Tuhan sudah kerjakan. Maka orang yang benar-benar bersukacita, mustahil baginya tetap diam dan dingin. Ibarat sebuah pertandingan bola, jika di menit yang terakhir terjadi gol, maka tanpa penonton sadari, seluruh tubuhnya akan menunjukkan sukacitanya. Dia tidak akan berdiam, tetapi dia akan bersorak-sorai sambil menari-nari. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam hal ini juga Daud bukan hanya mengajak untuk bersukacita, tetapi Daud juga memberikan alasan untuk bersukacita, yaitu karena Tuhan itu Raja yang mengatasi segala raja dan kuasa yang ada di muka bumi ini. Dan Dia datang untuk menghakimi bumi.
Bagi dunia, kata menghakimi adalah hal yang menakutkan. Tetapi bagi hidup orang yang percaya, kata menghakimi adalah sesuatu yang membahagiakan. Karena dari kata menghakimi terciptalah pemulihan, di mana segala yang bengkok akan diluruskan dan segala air mata akan dihapuskan. Untuk itulah kita diajak untuk bersuka cita dan bersorak-sorai. Maka mari kita ingat bahwa ibadah bukan tentang performa penyanyi di depan, tetapi tentang respon totalitas dari hati kita. Oleh karena itu, jangan biarkan batu-batu dan pohon-pohon menggantikan posisimu untuk bersorak-sorai, memuji, memuliakan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, dikatakan bersukacita dan bersorak-sorailah karena Tuhan itu baik dan setia. Bapak Ibu Saudara-saudari, Daud mengakhiri nyanyiannya dengan sebuah deklarasi yang menjadi dasar iman Israel dan juga menjadi dasar iman kita, yaitu dengan berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Dalam nas ini Daud tidak berkata Tuhan sedang baik karena tabut sudah kembali, tetapi Daud berkata Ia baik. Hal ini menandaskan bahwa kebaikan Tuhan adalah sifatnya, bukan tindakan sementara. Tuhan tidak bisa tidak baik. Bahkan ketika keadaan di sekitar kita buruk, Tuhan tetap baik. Bapak Ibu, Saudara-saudari, sukacita kita sering goyah karena kita menilai kebaikan Tuhan berdasarkan keadaan. Misalnya, Tuhan baik karena saya sudah naik jabatan. Daud mengajak kita bersukacita karena siapa Dia, bukan hanya karena apa yang diberikannya. Kata kasih setia dalam bahasa Ibrani disebut chesed. Kata ini menandakan kasih berdasarkan perjanjian. Artinya, Tuhan mengikat dirinya sendiri untuk tetap mengasihi kita. Bahkan saat kita gagal, bahkan saat kita jatuh, bahkan saat kita tidak setia. Sehingga kita bisa bersorak karena keselamatan kita tidak bergantung pada seberapa hebat kita menjaga iman, tetapi pada seberapa setia Tuhan menjaga janjinya. Kasih-Nya selama-lamanya menandakan bahwa dalam kasih setianya tidak ada tanggal kala duarsanya. Sehingga Daud dalam sukacitanya tetap memanjatkan permohonan akan pertolongan Tuhan dengan mengatakan, "Selamatkanlah kami ya Tuhan," ayat 35. Karena dia tahu kasih setia Tuhan sedang bekerja untuk menyelamatkan kita. Ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudari, sukacita kita tidak berdiri di atas pasir perasaan yang berubah-ubah, melainkan di atas batu karang. Kita bersorak bukan karena kita kuat, tetapi karena kasih-Nya yang tidak pernah menyerah atas kegagalan dan kelemahan kita. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita agar kita mampu bersukacita dan bersorak-sorai di dalam kasih dan anugerah Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu membawa dan menolong kami untuk selalu bersukacita dan bersorak-sorai di dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat bersukacita dan bersorak-sorai dalam anugerah Allah. Tuhan memberkati. Horas.